Teh Novi, aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku gak mau teteh, cuma adanya di sosmed doang, kasih tindakan buat Agus, apa yang teteh kan orang sosial, punya hati nurani, datang ke tempat Agus, teteh gak lupa. Apalagi sekarang udah nggak bisa pakai BPJS juga nih Mas Agus ya. Apalagi sekarang BPJS sudah nggak bisa juga, ternyata nggak di cover Mas. Kadang udah nggak bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada aja Mas. Itu ya, nyerah Gus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi statement tadi mengatakan bahwa Teh Novi, apakah Teh Novi tidak punya hati nurani begitu ya? Teh Novi disuruh datang ya. Yang butuh siapa Gus ya? Dari kemarin memang disarankan tuh Gus ya, disarankan oleh para netizen. Netizen ini sebenarnya baik sama kamu Gus ya. Bagaimana kamu fokus dulu ke pengobatan begitu ya, dengan ndak usah dulu dengar tuh pengacara yang pansos begitu di kamu itu ya. Dan kemarin juga statementmu yang lebih gila lagi ya, kan nggak butuh uang gitu, nggak butuh uangnya gitu kan, harga diri keluarga itu lebih tinggi. Yang mempertanyakan harga dirimu kan nggak ada Gus ya, tapi ketika orang memberi kamu sumbangan, orang mengaudit atau minta laporan, wajar, itu sebagai bentuk pertanggungjawaban. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, like, comment, dan skip. Ini bajumu dan bajuku sama warnanya Gus ya. Oke, semangat ya Gus. Ya, semangat terus. Semangat Gus. Agus tuh katanya kamu kalau orang bilang terima kasih nunduk kepala, kamu jawab nunduk kepala, dibilang kamu ngeliat orang nunduk. Padahal kebiasaan gitu kan. Dari kebiasaan, tapi gimana orang lihat nunduk. Kebiasaan nunduk ya, kalau kita lihat apa kita tahu itu orang nunduk di depan kita. Ya, jadi tadi kita sudah ke kantor Humas dengan BPJS daripada Cipto. Dia menerangkan ada Perpres tahun 59 tahun 2004. Jadi di pasal 14 poin L bahwa dikatakan korban kecelakaan atau korban penganiayaan, ya kan, yang mengalami kriminalisasi atau bagaimana, seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat semua, ya kan jelas ya bahwa Agus tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59. Artinya ya kan bahwa Agus berharap sekali uang donasi yang diberikan kemarin atau ditransfer ke Novi, ya kan, transfer ke Novi ini untuk pengobatan Agus. Nah justru saya dari 5 hari yang lalu kan jelas minta kepada Novi untuk penjelasan yang seperti dikatakan Novi, adanya uang masih ada di Novi dan fokusnya ke pengobatan Agus. Saya minta jelas aja, kita ketemu duduk yang jelas seperti apa. Kalau memang udah nggak sejalan, udah memang nggak sekapal, udah nggak seperti searah terkait uang itu, ya kami akan upayakan dengan cara lain bagaimana pengobatan Agus ini bisa berjalan. Yang pasti kami ingin tahu dulu kejelasan uangnya Agus ini seperti apa. Oke, berarti ini Ya, Mas, ini kan gimana Mas? Ya kan? hari ini pengobatannya apa Bang? Hari ini pengobatannya tadi apa paru ya, cek paru sama ini apa yang luka bakar ini. Yang Ini mau lagi mau daftar. Hah? Ini yang sakit. Ini lagi mau daftar, ini sakit banget nih. Kemarin Agus lagi down, lagi drop banget ya kan, kena mentalnya. Hal ini bukan dari BPJS. Dari apa Justru, sendiri? ya kan kami akan cover semuanya. Ya kan saya akan cover pengobatannya Agus. Maka justru saya minta kejelasan Novi karena uangnya yang didonasi masuk ke Agus ini kan udah ditransfer balik ke berapa kemarin? 1,3 ya? Ya 1,3 M. Saya minta jelas-jelas aja lah. Jangan kayak berbalas pantun sana pantun sini. Nah, tapi saran saya sih sebenarnya Bang Kris ya, tadi disampaikan kan cari alternatif lain dulu. Ini kan masih panjang tuh ya. Sebenarnya kalau mau cepat selesai gampang ya. Biarkan dulu si Agus sama si Tinopi itu bertemu di podcastnya Densu dulu atau di rumahnya Densu begitu ya. Silakan Anda sama tim itu nggak usah ikut campur dulu begitu kan. Biarkan Agus sama Tinopi itu komunikasikan. Mungkin akan keluar tuh uangnya ya. Karena kemarin tuh sempat juga sebenarnya mau dimediasi juga oleh Bang Densu begitu. Tapi partnya yang mau aja gitu.
Gitu persoalannya. Jadi kalau memang ini cepat selesai sekarang atau cari alternatif lain dulu dah Bang Kris ya, alternatif lain karena ini lama ini ya, sudah semakin lama yang mengakibatkan lama ya tim-tim gitu ya, lebih berkalama. Jadi saran sih silakan cari alternatif lain atau kalau mau cepet ya silakan biarkan dulu si Agus nih ya, lepas dulu dari Agus, kalian lepasin Agus dulu biar Agus ketemu di rumah Densu untuk difasilitasi nanti mediasi di situ begitu ya, dan pasti akan keluar, yakin saya pasti akan keluar gitu ya. Tapi kalau Agus masih kekeh ya terima saja Agus ya, terima saja gitu, kita lanjutin. Itu kan saya upayakan bagaimana caranya. Termasuk Makanya saya minta kejelasan dulu dari Novi. Seperti apa? Karena ada tambahan. Abang? Ya, sedikit tambahan dari saya. Kan karena saya ini praktisi hukum masih pemula, saya cukup lucu melihat dengan kasus yang ada saat ini. Melihat kayak Mbak Novi itu kan dia secara tidak langsung kan dia entrepreneur dan juga YouTuber yang dimana dia dipercaya oleh publik dengan perkataan-perkataan atau konten-konten yang dia buat. Tapi dengan adanya kejadian seperti ini, apakah bisa dipertanggungjawabkan perkataan-perkataan dia yang sebelumnya? Apakah masyarakat masih percaya? Publik masih percaya dengan dia? Masih Bang, gak usah ngelebar lah. Kasus ini kan simpel. Gak usah ngelebar. Bukan dari kami yang untuk memperpanjang kasus ini. Seakan-akan kami kan seperti ini kondisi yang membuat kasus ini menjadi panjang. Emang Bang. Seharusnya dari dia untuk membuka. Bukan, hati dari nuraninya. kalian tuh yang perpanjang. Kalau memang ada itikat baiknya, marilah kesini kita ngobrol, kita diskusikan dengan Pak Dingin. Ya. Oke, Bang. Cukup. Dari pihak BPJS. Cara kayak gini nih kita lihat sebetulnya Ya, izin untuk kejadian ya, kayak saya dengan Vera ya, jadi Vera. emosi hukum BPJM untuk case-nya Bapak Agus Harim kami sudah clear, artinya sesuai peraturan Perpres ya, Perpres nomor 59 tahun 2024 bahwasannya hal-hal yang tidak dijamin yaitu tadi penganiayaan, kecelakaan, tindakan terorisme dan lain-lain itu tidak dijamin oleh JKN, oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Bayar sendiri. Ya. Jadi udah jelas tadi kita udah diskusi dengan BPJS, dengan Humas Cipto bahwa mereka menerangkan tidak ada biaya dari negara untuk pengobatannya Agus. Ya, karena sebagian ya kan netizen atau teman-teman sahabat semuanya, ya kan mereka mengatakan pakai BPJS saja, katanya Agus pakai BPJS ya, betul kan? Nah sekarang sudah terjawab ya bahwa BPJS tidak membiayai. Makanya kenapa uang itu sangat dibutuhkan sekali yang terkait Agus. Harusnya di sini bahwa pihak yayasan itu lebih senang gembira mendengar kabar adanya kemarin Agus mulai terang matanya percepatan, karena ini menyangkut masalah ubur-uburan dengan waktu, artinya ubur-uburan dengan waktu. Misalkan ya, kayak anak kalian ini sakit nih, hari ini badannya panas, masa minggu depan baru ke rumah sakit, atau kena penyakit cancer atau gimana baru 3 bulan 4 bulan, ya kan baru rumah sakit, itu kan nggak bagus juga, artinya nggak ada artinya. Ini harus cepat benar, itu harus cepat juga ditangani. Makanya sekali lagi, ya kan ini udah hari kelima ya saya minta kepada Novi ataupun tim kuasa hukum yang lainnya untuk dapat bertemu dengan Agus, ya kan udahlah saling turunkan egonya, saling turun setengah, pasti akan ada titik baik dah, titik ketemunya. Setuju Bang, tapi syaratnya sekali lagi kalian gak usah ikut gitu ya. Fasilitasi aja sekarang komunikasi sama Densu begitu ya, untuk dimediasi yang berdua, tapi syaratnya kalian gak usah ikut begitu. Asal ada jelas begitu, saya akan upayakan untuk pengobatan Agus. Udah itu jelas, nggak usah pusing-pusing jadinya. Ya kan dia kalau dari sana kan lihat lagi di medsosnya begini, ini lihat lagi di medsosnya begini, kan jadi nggak ada habis-habisnya. Ya kan permasalahannya adalah masalah duit. Uangnya itu dari Agus sudah transfer ke Novi. Nah itu aja yang sekarang Novi kan bilang bahwa uangnya masih ada, ya kan? Alhamdulillah siap diaudit. Alhamdulillah. Lalu concern uang itu untuk pengobatannya Agus, uang itu betul nggak Pak ya? Ya kan uang itu untuk pengobatannya Agus, itu aja. Kapan duduknya nih? Udah hari kelima nih saya minta dari mulai bertemu dengan Agus. Ya kan sampai hari ini belum ada jawaban. Pak ya udah kita mau duduk bareng, kita tegas aja lah seperti apa uangnya. Nah, Oke, siap. Ya, Mungkin selanjutnya Bang, setelah ini Bang, apa mau mendampingi Agus sampai apa? Oh iya dong, artinya bahwa kita kan saya bilang ini kita bicara kemanusiaan,
kejar-kejaran dengan waktu penyakitnya Agus ini. Mumpung ada peluang, dokter mengatakan berapa persen matanya? Saya sih 95% tanggal 12 bulan September. Nah, kan artinya bahwa masih ada peluang lah, masih ada peluang walaupun sedikit sekali. Kalau di JC ada 10%. Nah, walau 10% tapi kan itu peluang namanya. Nah, peluang itu harus dikejar oleh waktu, kan percepatan pengejaran oleh waktu. Jadi jangan cuman di sana ngomong begini, oh tenang, ini loh. Nah, saya nggak berharap itu lah, jangan perlu waktu untuk masalah apa namanya ini apa namanya matanya Agus ini. Artinya bang, kalau misalkan dari pihak sama tidak mengeluarkan biaya itu, bang siap bantu? Ya udah, artinya bahwa kan duduk aja, kan nyatakan bahwa kan bukan bantu loh, artinya bahwa bukan lagi membantu, uangnya telah ditransfer Agus ke rekeningnya Satya Novi, kan bahwa oh itu udah nggak bisa kami keluarkan lagi, misalkan nggak bisa kami keluarkan lagi untuk perbaikan Agus, alasannya apa? Oh begini alasannya, udah oke. Kami akan upaya dengan cara kami, dengan calon kami, ya kan, mencari donasi lagi, termasuk saya yang akan juga lagi donasi, ya kan. Lalu saya akan menghimpun, ya kan, teman-teman saya untuk pengobatannya Agus. Oke, bagus lah, keren lah. Ada klarifikasi Ya, dari jelas. pihak Novi, karena pada saat ini Agus ini balap-balapan dengan maut. Dan itu sudah terjadi biasa di dunia Balap-balapan dengan maut. Kalau Balap-balapan tidak cepat dengan diambil kebutaan tindakan, sih, Bang. akan terjadi hal yang fatal pada Agus. Oke. Bisa tidur dan pengobatan rencana sih kan TB-nya udah mau rencana ke kulit, dokter kulit dan plastik. Semoga aja masih ada. Kalau mata Agus sendiri Belum ada perubahan apa. Temuin mudah-mudahan buat doa buat aku, mudah-mudahan dijabah sama Allah. Sifatnya sebuah doa. Tapi Bang ada bayangan atau seperti apa nih bisa? Lebih ke cahaya sih. Cahayanya seperti apa? Boleh dijelaskan Ya, kayak cahaya lampu. Kadang-kadang memang kalau bayangan ada sedikit gitu. Yang kemarin kan apa sebenarnya Mas? Netizen katanya saya bisa ngeliat pakai dolar ini mana boleh agak kesan Mas Agus. juta dolar kan lihat langsung alhamdulillah uangnya kasih ke netizen aja semuanya. Tapi kan bisa lihat itu Mas. Yang kemarin ya itu emang benar sih, maksudnya bukan ngeliat ke dolarnya sih. Kapan kenapa ke warnanya, alhamdulillah kan namanya masjid Allah kan kita nggak tahu tiba-tiba dikasih kayak gitu ya, tiba-tiba hilang. Nah itu kan kalau di acara pagi-pagi ambiar katanya Agus nunduk terus, kok ikut-ikutan nunduk katanya. Agus kayaknya bisa melihat katanya gitu. Gimana sih Gus tuduhan-tuduhan seperti itu? Biarkan aja lah. Allah yang tahu, hanya Allah sama Agus yang tahu. Mereka yang hujat Agus biarin, apapun kata mereka untuk menghapus dosa Agus itu nggak apa-apa. Cuma Agus jelasin seperti apapun mereka nggak bakalan ngerti apa yang Agus jelasin untuk saat ini. Hanya Allah dan Agus yang tahu aja, udah itu aja cukup. Tapi Cukup Allah aja lah yang tahu ini. Perbuatan seperti itu biar Allah aja nanti yang balas semua perbuatan baik buruknya mereka memperlakukan aku. Bang jangan gimana sih Gus? Allah nanti yang tahu. Agus hanya nggak bisa ngomong apa-apa. Nanti takutnya salah lagi. Biarkan Allah nanti yang berbicara. Biarkan Allah yang membuka itu semua. Benar atau enggaknya. Katanya Bang Kakak ini ketemu sama Mas Denny Sumargo sudah tahu? Iya, terdengar. Iya gimana Mas tanggapannya? Tanggapannya, ya semoga bisa berdamai lah. Gitu ya, mudah-mudahan bisa berdamai ya, pasti berdamai lah. Gitu Gus ya, sebenarnya sih netizen sayang sama kamu Gus, walaupun memang kadang-kadang sih ngejengkelin gitu, tapi intinya sayang dalam arti dari dulu memang disaranin Gus ya, fokus di pengobatan dulu ya. Saya lihat juga kayaknya Agus capek juga ya podcast kesana kemari begitu kan, terima undangan kesana kemari gitu. Kayaknya sih Agus juga capek tuh ya. Kalau begitu kan mending istirahat, fokus pengobatan. Jangan nunggu Tehnopi yang menghubungi, karena kita butuh Gus ya, karena kita butuh. Jadi hubungi saja Tehnopi gitu, minta maaf sama Tehnopi biar harapannya sih uangnya itu bisalah untuk mengobati matanya Agus begitu ya. Karena kan kemarin udah bisa tuh katanya bisa ngelihat begitu
Ya udah bisa ngelihat, netizen juga banyak yang senang tuh Gus yang ngelihat gitu kan. Walaupun memang ada juga netizen mengatakan kalau lihat duit memang begitu, tapi dosa juga dipersoalkan itu. Ya, yang menarik juga sebetulnya ya, ternyata sih mantan pengacara si Agus dulu begitu kan mengungkapkan hal yang menarik untuk kita saksikan sebetulnya, yaitu ternyata beliau itu tahu sebenarnya kalau Agus itu tidak 100% nggak bisa lihat gitu ya. Menarik sebetulnya, ini dia videonya. Menduga Agus itu sudah bisa melihat sejak saya ketemu dia. Kenapa begitu? Pada saat dia video call dengan para tabas itu pakai telepon saya. Jadi dia sempat memperhatikan, melihat dengan dekat para tabas. Di situ saya pastikan dia bisa melihat walaupun masih samar-samar ya kan, seperti itu gitu loh. Cuma memang tidak saya expose gitu kan. Dan perlu diperhatikan mata sebelah kanan itu jarang menggunakan perban gitu, sekali dibuka gitu, karena memang mungkin dia bisa melihat gitu ya. Kita alhamdulillah ya. Dan lebih bagusnya lagi ternyata terbuka setelah melihat uang, apalagi dolar. Nah itu kemarin itu jadi viral itu gitu. Ternyata uang itu cepat menyembuhkan orang sakit mata gitu. Ya itu gitu loh. Nopi kenapa repot-repot harus ke Singapura nyari obat? Udah, berarti gabungin duit, kelar itu urusan. Iya, ya berarti menurut abang tuh mendingan kasih uang aja. Iya, ngapain harus ke dokter? Udah langsung bisa lihat kok. Bang, kapan abang bisa menilai kalau Agus ini sebenarnya bisa melihat tapi samar-samar? Kan tadi abang bilang pertemuan pertama ya. Nah itu di sekitar bulan berapa bang? Kalau tidak salah itu tanggal berapa ya? 19 atau berapa itu 19 Oktober atau kalau nggak salah itu ya pada saat saya ke sana itu ya video call dia mencoba memperhatikan handphone gitu loh. Saya berpikiran dia bisa melihat ini gitu loh, karena sesekali kan dia coba berusaha menatap kan. Walaupun kalau Agus ya kemarin sempat viral katanya Agus bisa melihat. Kalau saya ya menduga Agus itu sudah bisa melihat sejak saya ketemu dia. Kenapa begitu? Pada saat dia video call dengan para tabas itu pakai telepon saya. Jadi dia sempat memperhatikan, melihat dengan dekat para tabas. Di situ saya pastikan dia bisa melihat walaupun masih samar-samar ya kan. Cuma memang tidak saya expose gitu kan. Dan perlu diperhatikan mata sebelah kanan itu jarang menggunakan perban gitu, sekali dibuka gitu, karena memang mungkin dia bisa melihat gitu ya. Ya kita alhamdulillah ya. Dan lebih bagusnya lagi ternyata terbuka setelah melihat uang, apalagi dolar. Nah itu kemarin itu jadi viral itu gitu. Ternyata uang itu cepat menyembuhkan orang sakit mata. Itu ya itu gitu loh. Nopi kenapa repot-repot harus ke Singapura nyari obat? Udah, gabungin duit, kelar itu urusan. Iya, ya berarti menurut abang tuh mendingan kasih uang aja. Iya, ngapain harus ke dokter? Udah langsung bisa lihat kok. Ini muka kau macam ayam sayur kau tengok. Usah, biasa aja kau. Malah aku jadi. Saya berpikiran dia bisa melihat ini gitu loh, karena sesekali kan dia coba berusaha menatap kan, walaupun mungkin samar-samar gitu loh. Wah, rupamu kayak kontol. Itu artinya maksudnya sebenarnya masih bisa diobati gitu. Jadi kalau misalnya ada ada ungkapan kalau dia buta permanen itu tidak benar, itu hanya ngeprank. enik malat unik miwin menem ya walahayu anak Saya ini katanya hanya ada bapak yang membela saya, selain itu menghujat semua. Ya omongan itu masih saya ingat gitu loh. Begitu sudah kesini gitu loh,
beda lagi gitu. Berarti Itu- bisa dibilang dia dihujat itu bisa dibilang pantas ya bang, mungkin dengan sikapnya dia seperti itu. Ya, itu bisa dilihat sendiri lah dari cerita saya kan, seperti itu. Jadi ya itu yang sangat kita sayangkan. Poinnya nih saya tekankan, kalau Agus mau berdamai dan cepat selesai, silakan hubungi saya dan saya atur nanti pertemuan dengan Teknopi agar masalah selesai. Gus, tuh. Dengan catatan cabut laporan. Nah, tuh. Ya, Agus mau berjanji mencabut laporannya karena laporan itu akan membelenggu Agus, Iya. bahkan bisa berpotensi merepotkan dan melaporkan Iya. Agus kembali. Tapi kan abang kan sempat nemenin ya ke laporan itu. Mungkin di dalam sampai akhirnya jadi LP itu sempat ada komunikasi untuk janganlah untuk laporan dulu gitu kan. Ya, saya bilang kan bahwa pembuatan laporan itu ya idenya Bapak Arhat. Oh, ide Bapak Arhat. Iya, seperti itu kita sebagai ini ya cuma menghargai aja gitu. Kayak laporan kedua juga kan, saya datang ke Polda sudah ada yang bikin. Oh, udah yang Gitu. tanpa persetujuan abang berarti itu. Ah gitu Gus ya. Mending sih kalau mau cepat sembuh ya hubungi aja tuh pengacaranya tadi dengan syarat harus mencabut laporan dan minta sama Teknopi begitu. Selesai Gus dan kamu pasti sembuh. Jadi segitu semeton ya. Semoga videonya bisa menghibur semeton semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.